Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang metode divide and conquer. Jadi pada kesempatan kali ini, metode divide and conquer yang digunakan ini digunakan untuk metode searching dan sorting. Nah, pengertiannya ini terhadap metode sorting ya. Jadi divide pada metode sorting itu kita akan bagi datanya menjadi dua terus ya. Jadi dibagi-bagi dua terus hingga datanya sendirian atau berpasangan. Kemudian setelah nanti jadi datanya sendirian atau berpasangan di conquer. Apa yang terjadi di conquer ini? Conquer ini adalah mengurutkan masing-masing data dari nilai elemennya. Ini berdasarkan Sonita dan Nurtanio 2015. Jadi metode divide, pengertian divide dan conquer di sini untuk sorting ya. Jadi bukan buat yang lain gitu ya. Jadi divide itu artinya membagi-bagi ya. Jadi membagi data. Jadi jika ada metode yang datanya harus dipecah-pecah terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dalam bentuk kecil, dan kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk utuh, nah itu disebut dengan metode divide and conquer. Nah secara umum divide-nya itu adalah membagi data menjadi data yang ukurannya kecil ya, yang bisa diolah ya, jadi data terkecil yang bisa diolah. Kemudian conquer itu apa? Menyelesaikan data-data terkecil tersebut. Ya, jadi jika ada data yang kecil-kecil tersebut nanti digabungkan kembali sehingga solusi yang didapatkan dari yang kecil-kecil itu digabungkan juga ya hingga mendapatkan solusi yang optimal ya dengan teknik rekursif jadinya lebih cepat ya. Jadi karena resource yang digunakan zaman sekarang juga sudah lebih dari satu ya, kayak bahkan prosesor handphone pun ada 8 ya core-nya ya. Nah, itu makanya kita bisa membagi datanya ya supaya bisa dikerjakan secara paralel. Nah, itu adalah fungsi ya dari metode divide and conquer, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi datanya dipecah-pecah setelah menjadi bagian yang kecil, kemudian diselesaikan data yang bagian kecil tersebut. Itu adalah pengertian dari divide and conquer. Nah, untuk divide conquer yang ada di sini, yang di slide ini adalah divide and conquer untuk metode sorting ya. Jadi ingat, ini tolong digarisbawahi ya. Yaitu pengertian divide and conquer untuk metode sorting. Nah, prinsip dasarnya nanti kita akan dari ada n input kita akan menjadi bagian subset ya, jadi bagi-bagi ya tadi di divide. Kemudian K subset ini kita jadikan dia sebagai K sub problem atau K sub masalah. Nah, jadi dari K sub masalah ini akan menimbulkan K sub solusi. Ya. Nah, dari K sub solusi ini nanti kita gabungkan sehingga mendapatkan solusi yang optimal. Maka disebutnya tadi ya, metode divide and conquer. Nah, jika subproblem masih besar, maka DNC. Jadi ini rekursifnya ya. Jadi dibagi ke sini, ini caranya, kemudian jika masih besar DNC. Maksudnya DNC ini sifatnya rekursif. Nah, ini bentuk umumnya ya. Jadi ada inputan yang besar, kemudian dibagi-bagi menjadi bagian. Jadi ada kasub masalah nantinya. Nah, ada kasub solusi dan solusi optimalnya. Nah, itu ya seperti itu ya. Berikut di sini ada metode DNC yang akan kita bahas kali ini ya. Jadi metode DNC ini adalah merupakan teknik ya rekursif yang bagi masalah menjadi dua atau lebih submasalah. Kemudian ya jadi dari masalah tersebut diselesaikan lagi ya dengan teknik yang sama atau secara rekursif. Nah, metode DNC yang akan dibahas kali ini adalah merge sort ya, ada quick sort, binary search, dan teknik DNC untuk mengurutkan max min ya. Jadi dua data ya. Kalau binary search kan cuma mencari satu data. Kalau yang 4 ini teknik DNC untuk mengurutkan max min. Jadi ada dua data, pengambilan dua data. Kalau ini pengambilan satu data saja, kalau yang ini pengambilan dua data saja. Jadi ini DNC untuk mengurutkan dan mencari ya. Jadi teknik yang akan dibahas kali ini yaitu adalah pencarian dan pengurutan. Nah, yang pertama tapi kita ke pengurutan dulu. Jadi algoritma sorting atau pengurutan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah algoritma merge sort. Jadi menurut Utami tahun 2017, merge sort ini adalah menggabungkan dua array yang sudah terurut. Maksudnya apa? Jadi nanti datanya kita pecah-pecah tuh ya sehingga sendirian ya. Jadi kita pecah-pecah sehingga jadi yang paling kecil, kemudian kita urutkan. Ya, jadi kita kelompokkan kembali dia dengan pasangan sebelumnya, tapi dengan
pengurutan ya. Jadi diurutkan sambil dikelompokkan kembali sambil diurutkan. Nanti setiap kelompok itu kan akan dikelompokkan lagi dengan kelompok sebelumnya. Tapi kelompok-kelompok tersebut kan sudah diurutkan ya. Nanti akan lebih jelas ke eh, contoh permasalahannya saja ya. Jadi bagaimana maksudnya dipecah sehingga tunggal terus dikelompokkan lagi sambil diurutkan. Nanti lebih jelas kita lihat di studi kasusnya aja. Nah, metode merge ini merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Jadi, mecahinnya rekursif ya supaya ntar kesimpan datanya, kemudian ntar disatukannya lagi juga rekursif ya. Jadi, rekursif bolak-balik. Nah, prinsip kerja dari merge ini adalah kelompokkan deret bilangan ya ke dalam 2 bagian ya, 4 bagian, 8 bagian seterusnya. Pokoknya pecah 2 terus ya sehingga datanya tunggal ya. Sehingga sampai tinggal sendiri. Lakukan pengurutan sesuai dengan kelompok sebelumnya. Terus diurutkan ya, digabungkan kembali sambil diurutkan dengan kelompok sebelumnya. Lakukan pengurutan sejumlah pembagian. Jadi proses pengurutannya itu sejumlah proses pembagiannya. Dibagi berapa kali tadi? Berarti diurutkan juga berapa kali. Nah, ini contohnya ya, ini lebih jelas ya. Jadi ketika ada 6 buah data, kita kelompokkan menjadi 2 bagian ya, dibagi 2. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian, ya, dibagi menjadi 4, kemudian dibagi menjadi 8 bagian. Nah, kalau misalkan tidak cukup ya, berarti sudah sendirian saja gitu. Nah, kalau sudah sendirian semua, nah ini kita ya urutkan lagi ya dengan kelompok sebelumnya ya. Jadi kita urutkan atau kita gabungkan dengan kelompok sebelumnya ya. Jadi ini divide nih sampai sini nih ya. Divide sampai sini. Nah, dari sini kita mulai conquer. Nah, tadi kita membaginya berapa kali? Ya, tadi kita membagi 3 kali. Kemudian maka diurutkan kembali juga 3 kali ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bagi 3 kali. Nah, dikelompokkan dengan kelompok sebelumnya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan nih 3 sama 8. 3 sama 8 ini mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Ya, jadi karena 3 lebih kecil dan 8 lebih besar, maka 3 taruh di sebelah kiri, 8 taruh sebelah kanan. Nah, sama seperti 22 sama 10, yang lebih kecil siapa? 10 ya, maka ditaruh sebelah kiri, yang lebih besar 22 maka ditaruh sebelah kanan. Nah, ini digabungkan lagi nih dengan kelompok sebelumnya ya. Kita sambil diurutkan ya. Jadi kan ini sudah terurut, ini sudah terurut. Jadi menggabungkan 2 buah kelompok ya. Jadi itu maksud dari menggabungkan 2 buah data yang sudah terurut atau menggabungkan 2 buah arah yang terurut itu maksudnya. Jadi datanya sudah terurut kemudian digabungkan ya seperti itu. Nah, ini kayak ini ya, ini sudah berurut kan ya 10, 5, 22 dan ini 2, 3, 8. Nah, diurutkan lagi ya, digabungkan sambil diurutkan lagi. Nah, ini adalah metode divide and conquer. Contoh lainnya yang lebih mungkin ya untuk kalau ada tugas-tugas kerjainnya seperti ini aja. Nah, misalkan data seperti ini kalian bagi 2, jadi dibagi menjadi 2 warna ya. Nah, seperti ini ya. Yang satu menjadi 3 data, yang satu menjadi 2 data. Nah, nanti mungkin kalian akan bertanya, "Pak, jika datanya seperti ini, Pak, ya ganjil ya. Jadi tidak bisa dibagi 2. Apa yang harus kita lakukan?" Nah, yang harus kalian lakukan adalah kita samakan persepsi saja ya. Jadi yang kiri lebih banyak daripada yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau datanya ganjil ya, atau tidak bisa dibagi 2, maka yang kiri kita bagi lebih banyak daripada yang kanan. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan 5, berarti yang kirinya ada 3, yang kanannya 2, seperti itu. Nah, ini juga kan ganjil, maka yang kiri lebih banyak ya, yang kirinya 2, yang kanannya 1. Nah, sampai sendiri-sendiri. Nah, kalau udah sendiri-sendiri seperti ini, nah kita gabungkan kembali ya menjadi kelompok sebelumnya sambil diurut. Jadi kan 5 sama 7 tadi ya dikelompokkan ya. Nah, maka ini 5 sama 7 tapi sudah terurut ya. Kemudian ini yang kelompok berikutnya adalah 5, 7 dengan 3 ya. Kita sambil ngurut nih ya 5, 7, 3-nya dan 2 sama 4 yang sudah ngurut ya. Nah, seperti ini dan terakhir adalah menggabungkan semuanya menjadi seperti ini. Ini sudah terurut. Nah, ini adalah metode merge ya. Nah, untuk jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan melalui WAG maupun e-learning-nya ya. Nah, ini adalah contoh kode Python-nya ya. Nah, jadi ini adalah contoh kode Python pada merge ya. Nah, jadi seperti ini kode Python-nya. Nah, di sini adalah fungsi rekursifnya terlihat ya. Jadi memanggil dirinya sendiri dengan data yang lebih sedikit ya, seperti penjelasan pada pertemuan 6. Ya, bisa dilihat lagi ya metode rekursifnya di pertemuan 6 ya. Jadi logika pertemuan 6 di video di channel ini juga.
Nah, berikutnya adalah metode quicksort, di mana quicksort ini adalah merupakan metode yang tercepat ya. Kenapa demikian? Karena di sini dia divide sekaligus conquer ya. Jadi tidak dipisah dengan conquernya, tapi di sini divide sekaligus conquer. Tapi ada kekurangannya di sini, kalau misalkan sudah terurut kebalik dia akan lama ya. Jadi dia akan kasus terburuknya quicksort ini terjadi jika sudah terbalik ya. Ya, sudah terurut terbalik ya, atau sudah terurut ya, diurutkan lagi dari yang data yang sudah terurut, itu juga akan lama ya. Jadi itu quicksort. Jadi quicksort ini diperkenalkan oleh si A.R. Howard. Ya, jadi Howard ini adalah penemu ya, atau yang memperkenalkan quicksort. Quicksort partition exchange sort nama yang diperkenalkannya ya. Karena konsepnya membuat bagian-bagian dan sorting dilakukan per bagian. Jadi nanti dia langsung mensorting per bagiannya. Nanti akan dijelaskan bagaimana. Nah, pada algoritma quicksort, pemilihan pivot merupakan hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa yang baik ataupun yang buruk. Ini menurut Nugraha ini 2018. Jadi nanti kita akan memilih namanya pivot. Pivot ini adalah si pembagi. Nah, si pembagi ini harusnya dia nggak boleh ngitungnya lama ya. Jadi karena dia pengen cepat, maka dia biasanya dipilih entah itu nilai tengah, entah itu nilai awal, atau itu nilai akhir, dan apapun itu. Pokoknya harus yang simple. Ya, jadi nggak boleh pakai algoritma lain untuk memilih pivotnya, itu ntar malah memperlama dari algoritma ini. Jadi ini harus simple ya, pemilihan pivot ini harus simple. Nanti untuk materi yang saya berikan kali ini ya, atau saya sampaikan kali ini, pemilihan pivot akan diambil dari nilai yang paling depan saja. Nah, apa itu pivot dan bagaimana langkah-langkah algoritma quicksort? Nah, kita bahas ya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah jika datanya sudah terurut. Tapi kan kita nggak tahu bahwa data itu sudah terurut kan. Seperti itu, maka akan menjadi kasus yang terburuk jika datanya sudah terurut. Oleh karena itu nih langkah-langkahnya seperti ini ya. Misalkan ada mengurutkan vektor A yang punya n elemen ya. Jadi pilih sembarang dari vektor tersebut. Nanti kita akan pilih data yang paling depan ya. Nah, biasanya elemen pertama misalkan X. Nah, nanti kita jadi menggunakan elemen yang pertama ya. Jadi namanya X. Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X ya. Jadi pada bagian pembaginya. Jadi si X ini yang akan mendivide dari anggota-anggota array tersebut ya. Jadi mendivide data-data yang ada gitu. Nah, jadi pada posisi J sedemikian rupa sehingga ya elemen 1 sampai ke J-1 mempunyai nilai lebih kecil daripada X, dan elemen J plus 1 sampai dengan N mempunyai nilai lebih besar daripada X. Maksudnya apa? Nah, misalkan X ini pada posisi J, nanti di sebelah kiri J itu harus lebih kecil daripada X gitu maksudnya. Dan di sebelah kanan X ya, atau harus lebih besar daripada X. Ya, jadi itu maksud dari algoritma ini ya. Jadi nanti kita urutkan, jadi si X ini akan menjadi nilai pembanding ya. Nanti akan lebih jelas di contoh soalnya saja ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada contoh ya, data angkanya adalah 23, 45, 12, 24, 56, 34, 27, 23, dan 16. Nah, 23 yang paling pertama ini akan menjadi pivot atau si pembaginya ya. Nah, dia akan menjadi si pembagi elemen yang ada di belakangnya, itu maksudnya tadi. Nah, seperti ini. Jadi 23 ini akan ada di depan awalnya, terus 45 ini akan dibandingkan dengan 23. Jika lebih besar, taruh di sebelah kanan. Jika lebih kecil, taruh di sebelah kiri. Seperti itu. Ya, jadi ntar setiap elemen yang ada di belakang ini akan dibandingkan dengan si 23. Ya, jika lebih besar, taruh di sebelah kanan. Jika lebih kecil, taruh di sebelah kiri. Seperti ini. 45 dengan 23 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, karena lebih besar ditaruh sebelah kanan. Kemudian 12 dengan 23. Dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, maka dia ditaruh sebelah sini. Ya. 24 ini lebih besar apa lebih kecil dari 23? Dia lebih besar, maka taruh sebelah sini. Nah, ini ada pertanyaan nih, ya mungkin ya. Dia akan taruh sebelah kiri atau di sebelah kanan? Dia akan sesuai dengan urutannya. Nah, lihat di sini, 24 dengan 45, siapa yang lebih kanan? Si 24, maka posisinya tetap
lebih kanan si 24 daripada 45. Hanya dia ada di sebelah kanan 23. Ya, terus 56 masuk. 34 ya, dia lebih besar masih ya. Terus 27 ya, dia masih lebih besar ya. Terus 23. Nah, Pak, gimana kalau sama? Nah, untuk kasusnya kalau sama ya kita taruh sebelah kiri. Ya, jadi taruh seperti ini ya. 23 taruh di sebelah kiri 23 dan 16 ya dia dihitungnya lebih kecil kalau sama ya. Kalau datanya sama, anggap saja dia lebih kecil. Jadi kalau 16 di sebelah sini juga. Nanti lakukan hal yang sama untuk subvektor kiri dan subvektor kanan ya. Kalau datanya belum satu, jadi kita akan melakukan hal ini sampai datanya tinggal satu-satu aja. Ya, jadi di divide terus ya, jadi divide ya hingga datanya satu. Ketika datanya sudah satu, gak perlu diurut lagi. Datanya sudah terurut kalau datanya sudah tunggal semua. Ya, jadi seperti itu. Nah, kayak ini kita ambil yang paling depan untuk menjadi pivotnya, terus kita bandingkan 23 lebih besar, 16 lebih besar. Makanya seperti ini bentuknya. Ini 45 akan menjadi pivot ya di sini. 24 lebih kecil, ya 56 lebih besar, 34 lebih kecil, 27 lebih kecil. Maka akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ini masih ada yang 3, ini masih ada yang 2 nih. Ya, kita pecah lagi nih. 23 akan jadi pivot dibandingkan 16 itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil, maka disimpan di sini. Ya, kemudian ini masih bertiga juga ya. 24 akan menjadi pivot dibandingkan 34 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar di sebelah kanan, 27 lebih kecil lebih besar maka akan taruh di sebelah kanan sehingga jadi seperti ini. Nah, ini masih berdua nih ya. Jadi sekarang si 34 yang menjadi pivot ya. Nah, dibandingkanlah si 27 ini dengan 34, apakah 27 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, maka ditaruh sebelah kiri. Nah, sekarang datanya sudah satu semua nih. Nah, kalau udah satu semua ini berarti datanya sudah terurut. Lihat. 12, 16, 23, 23, 24, 27, 34, 45, dan 56. Ini ada contoh lainnya. Nah, ini berikutnya adalah contoh dengan menggunakan animasi ya. Jadi contoh sederhana dengan animasi supaya terlihat ya. Jadi ntar perpindahannya terlihat. Di sini datanya ada 5, 7, 3, 2, dan 4. Nah, yang pertama adalah 5 sebagai pivot ya nanti ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan membagi data yang ada di belakangnya. Kemudian dibandingkanlah data yang ada di belakangnya ini dengan si 5 ya. 7. 7 dengan 5 itu lebih besar, maka ditaruh sebelah kanan. Ya, kemudian 3 dengan 5 itu lebih kecil, dia akan pindah ke sebelah kiri ya. 2 dengan 5 lebih kecil. Nah, si 2 dengan 3 ini kan lebih kanan si 2, maka dia taruhnya di sebelah kanan si 3 ya. Walaupun sebelah kiri si 5 dan di sebelah kanan si 3. Seperti ini. Kemudian 4. 4 dengan 5 ini lebih kecil. Nah, tapi dia di sebelah kanan, posisi awalnya itu di sebelah kanan si 2, maka tetap dia ada di sebelah kanan 2 dan lebih kecil di sebelah kirinya si 5. Seperti ini ya. Jadi 3, 2, 4, 7. Nah, ini datanya masih bertiga nih, masih harus dibagi lagi. Kita ambil pivotnya. Siapa pivotnya? 3. Dia akan menjadi pivot. Nah, ini kita turunkan dulu datanya. Kemudian 3 ini akan menjadi pivot. Nah, di sini 2 dengan 3 lebih kecil ya, maka di sebelah kiri. 4 dengan 3 lebih besar, maka ada di sebelah kanan si 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena datanya sudah sendiri semua, maka ini sudah terurut. Nah, itu adalah algoritma dari quicksort ya. Jadi seperti itu. Jadi cepat dia. Langsung bagi-bagi-bagi sambil mengurutkan. Data tinggal satu, sudah terurut, tinggal ditempelin aja, digabungin tanpa harus mengurutkan kembali. Yaitu adalah algoritma quicksort. Nah, berikutnya adalah algoritma pencarian. Nah, di sini ada namanya binary search. Binary search yaitu adalah suatu metode pencarian untuk datanya sudah terurut. Tadi kita sudah ngurutin menggunakan merge search ataupun quicksort. Nah, di sini kita bisa mencari data yang sudah terurut itu menggunakan binary search. Ya, digunakan untuk mencari sebuah data aja. Kalau binary search ini untuk mencari sebuah data pada himpunan data yang tersusun secara urut. Entah itu dia descending maupun ascending ya. Diurutkan yang dari yang besar ke kecil ataupun sebaliknya. Ya, proses dilaksanakan pertama kali dari bagian tengah ya, dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata lebih kecil daripada elemen yang di tengah, kan nanti kita akan mencari dari tengah nih. Terus dibandingkan si elemen yang kita cari ini dengan elemen di tengah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Jika lebih kecil ya otomatis kan berarti karena data sudah ngurut, berarti dia ada di sebelah kiri data yang di tengah. Gitu. Kalau misalkan dia lebih besar, otomatis dia akan ada di sebelah kanan yang di tengah.
maka kita nggak perlu lagi tuh dicari data yang tadi, yang sisanya ya bisa dibuang. Jadi ketika misalkan pencarian ya lebih kecil daripada yang di tengah, dia akan membuang data yang sebelah kanan. Jika pencarian lebih besar daripada yang di tengah, maka dia akan membuang data yang di sebelah kiri ya. Jadi dia akan membuang setengahnya terus. Setiap pencarian dia akan membuang setengah data. Sehingga walaupun datanya ada 1000, cukup 10 kali ya. Ya, jadi ketika datanya 1000 ya dipotong 2, 500 dan seterusnya ya. Jadi dibagi-bagi 2 terus hingga dapatlah datanya. Ya, jadi cepat sekali ya. 1000 data dicari paling lama 10 kali. Itu untuk binary search. Jadi dia sangat cepat ya. Jadi dia buang-buang data ya separuh terus ya. Jadi dibuang separuh dibuang terus ya. Ini algoritmanya seperti ini. Nah, ini algoritmanya ya. Pertama kita menentukan nilai awal dan nilai akhirnya berapa. Jadi di urutan keberapa ya. Jadi yang pertama itu adalah 1, yang ini urutannya ya. Jadi low ini adalah urutan paling kecilnya, awalnya adalah urutan pertama tentunya ya 1, dan yang paling tinggi adalah urutan terakhir yang ke n. Ya, bisa juga dimulai dari 0 ya dan diakhiri dengan n-1, tapi di sini kita menggunakan yang diawali dari 1 dan diakhiri dengan n. Nah, nanti setelah itu kita akan mencari dari tengah. Kita akan mencari dari tengah ya. Jadi kita hitung nilai tengahnya itu adalah nilai awal tentunya ditambah nilai akhir dibagi 2. Nah, itu dapat nilai mid-nya ya. Nanti kita bandingkan ya, apakah si X yang di posisi yang di tengah itu sama dengan nilai yang di tengahnya. Ya, jadi apakah nilai yang dicari ya atau nilai si X ini sama dengan nilai yang di tengahnya. Nah, misalkan yang dicari ini lebih kecil, maka si height-nya akan pindah menggeser ya sebelum si mid. Ya, jadi sama dengan mid dikurang 1. Nah, jika yang si X ini dicari lebih besar daripada si yang di tengah yang di mid, maka nilai silau-nya akan berpindah jadi mid ditambah 1. Jadi seperti itu. Jadi jika X lebih kecil daripada nilai tengah, maka si height-nya yaitu adalah mid dikurang 1. Nah, jika X-nya lebih besar daripada nilai tengah, maka low-nya akan menjadi mid ditambah 1. Ulangi langkah 1 sampai nilai X-nya dicari. Ya, jadi sesuai dengan nilai yang dicari. Ya, kalau misalkan sudah ketemu, sudah berhenti. Nah, nanti ada kasus di mana nggak ketemu, yaitu si X-nya akan melebihi nilai height-nya. Ya, jadi kalian akan ikuti aja langkah ini. Jika misalkan nanti nilai X-nya lebih besar daripada height-nya, maka pencariannya gagal atau datanya tidak ada pada list tersebut. Ya, jadi nanti akan ada gagal kalau misalkan nilai X-nya lebih besar daripada nilai height-nya. Ya, ini adalah contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, misalkan dibuat mudah saja, jadi datanya diurut dari 1 sampai 19. Ini perumpamaan aja ya, supaya terlihat ya pergerakannya. Misalkan data yang kita cari adalah X-nya 12 ya. Jadi ini adalah yang dicari. Pertama kita akan menentukan low-nya ya. Jadi low-nya nanti akan berwarna biru, panah berwarna biru, high panah berwarna hijau, dan mid panah berwarna merah. Pertama kita tentukan low dengan high-nya ya. Low-nya itu adalah di 1, high-nya itu di 19. Nah, setelah itu kita hitung mid-nya. Mid itu berapa? Low tambah high bagi 2 ya. 1 tambah 19 bagi 2, 20 ya. Jadi bagi 2 adalah 10. Maka nilai mid akan jatuh ke sini. Nah, dibandingkan apakah yang dicari si X ini 12 ya. Apakah X 12 ini lebih sama dengan 10? Tidak tentunya. Ya, berarti bukan dong pencariannya. Nah, apakah si X ini lebih kecil atau lebih besar? Ya, jadi X ini kan 12 ya. Dia lebih besar daripada 10. Nah, otomatis kan karena dia datanya sudah ngurut, ini tidak perlu dicari lagi nih ya. Data yang ini buang aja ya. Pencarian kita lanjutkan di sebelah sini, di sebelah kanan gitu ya. Tadi itu maksudnya. Maka ini kan dibuang nih dari 1 sampai 10. Maka pindahkanlah si low ini adalah mid ditambah 1. Tadinya low-nya jadi 1 ya, dijadikan 10 ditambah 1 jadi 11, maka dia pindah. Nilai mid-nya pun berubah ya, tidak lagi 10 karena nilai low-nya sekarang 11. Jadi nilai mid adalah nilai low tambah nilai high bagi 2. Tadinya 10 berpindahlah dia ke 15. Dibandingkan lagi, apakah yang dicari 15? Ternyata bukan. Ya, berarti dia bergeser nih ya. Lebih kecil apa lebih besar yang dicari? Ternyata yang dicari adalah lebih kecil ya. Karena dicari yang lebih kecil, otomatis kan dia ada di sebelah kiri yang 15 ini. Otomatis dari 15 dari sampai sini ini kan bisa dibuang aja. Kenapa? Karena datanya tidak mungkin di sini.
gitu, karena datanya sudah ngurut ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi karena sudah ngurut ini dibuang nih. Nah, karena ini dibuang, maka ini otomatis kita geser aja nih si high-nya. Dari yang tadinya 19 menjadi mid dikurang 1 gitu. Jadi kalau yang high ya, maka dia adalah mid dikurang 1 ya. Tadi kalau misalkan yang low, mid ditambah 1. Itu kenapa demikian? Karena datanya mau dibuang. Jadi ini bergeser dari tadi 19 ke 14. Nah, sekarang kita tentukan lagi nih, berapa nilai mid-nya? Nah, mid-nya itu adalah 11 tambah 14 bagi 2, dibulatkan ke bawah aja ya. Jadi 11 tambah 14 adalah 25 dibagi 2. Nah, 25 dibagi 2 itu 12 ya. Jadi dia pindah tuh ke 12. Nah, karena sudah sesuai, apakah 12 ini yang dicari atau si X-nya? Ternyata sesuai. Ya, maka sudah berhenti data ditemukan. Nah, bisa jadi data tidak ditemukan ya. Misalkan kalau datanya nggak seperti ini. Kalau ini sih pasti ditemukan ya. Karena bentuknya seperti ini. Kalau datanya tidak ditemukan, jadi nanti nilai high-nya akan lebih rendah daripada nilai yang dicari, atau nilai low-nya akan lebih tinggi daripada nilai yang dicari. Nah, itu kalau misalkan berjalan terus nanti dia akan berputar. Ya, jadi yang biru akan ada di sebelah kanan yang warna hijau. Nah, itu artinya datanya sudah tidak ditemukan. Ya, jadi jika high lebih kecil daripada low, kan udah mustahil ya, high lebih kecil daripada low, itu berarti datanya sudah mustahil ditemukan ya, karena masa sudah bertukar tempat seperti itu. Nah, ini adalah algoritma pencarian binary search. Nah, yang terakhir adalah teknik pencarian ganda ya, max min ya, dengan metodologi DNC ya. Jadi dia mirip banget sama merge sort ya. Jadi mirip seperti merge sort, hanya dia lebih mudah yang dibandingkan yang dicari hanya dua, nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi dia mirip ya. Nah, tekniknya seperti ini nih ya. Nah, nanti datanya misalkan seperti ini ada 9, dia akan dibagi terus hingga datanya ganda. Ya, kalau di sini dibagi hingga berpasangan. Kenapa berpasangan? Kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya. Tapi, Pak, gimana kalau datanya satu? Ya, dipasangkan aja berarti nilai maksimumnya itu dan nilai minimumnya itu. Misalkan seperti ini ya. Jadi, data seperti ini kita bagi. Dari data berpasangan ini, kita tentukan nanti siapa maksimumnya dan siapa minimumnya. Ya, jadi seperti ini, posisinya dibalik ya. Jadi, untuk 1, 2, ya nilai max-nya adalah 23, minimumnya adalah 13 ya. Untuk data 3 tadi ya, min 5 dan min 5. Nanti ya ketika disatukan dia akan lebih mudah, tidak perlu diurut. Bandingkan yang lebih besar dengan yang lebih besar dan yang lebih kecil dengan yang lebih kecil. Otomatis nanti yang paling besar akan menjadi yang paling besar ya. Yang paling kecil akan menjadi yang paling kecil dari semua datanya. Jadi kita bandingkan seperti ini. Ya, jadi bandingkan seperti itu ya. Kita bandingkan ya, siapa yang lebih besar antara 22 dengan min 5? Tentu saja 22 ya. Siapa yang lebih kecil antara min 5 dengan 13? Tentu saja min 5. Jadi data di antara 1 sampai 3, yang paling besar 22, yang paling kecil min 5. Seperti itu. Ya, jadi data 4 dengan 5 ya, dari paling besarnya adalah 15 nih terbalik ya. Paling besarnya adalah 15, paling kecilnya adalah min 8. Data 67, paling besarnya adalah 60, paling kecilnya ada 17. Data 89, paling besarnya adalah 47, paling kecilnya adalah 31. Ini terbalik ya. Ini harusnya sudah ditentukan siapa max-nya, siapa min-nya ya. Kemudian nanti dibandingkan lagi nih. 22 dengan 15 besaran siapa? Besaran 22, maka dia akan menjadi 22. 1 sampai 5 itu maksimalnya ada 22. Minimumnya siapa? Min 8 sama min 5. Siapa yang lebih kecil? Lebih kecil min 8, maka dia akan menjadi min. Nah, ya, nilai minimum di antara 1 sampai 5. Sama halnya seperti ini ya. 60 dengan 47 itu gedean siapa? Gedean 60. Ya, maka dia akan menjadi nilai maksnya. 17 dengan 31 kecilan siapa? Kecilan 17, maka dia akan menjadi nilai minnya. Maka dari data di data ya 6 sampai 9 itu maksnya adalah 60 dan minnya adalah 17. Dan terakhir ya, jadi dibandingkan lagi nih, 22 sama 60 besaran siapa? Besaran 60 ya. Min 8 sama 17 kecilan siapa? Kecilan min 8. Maka dari data 1 sampai 9 yang paling besar adalah 60, paling kecil adalah min 8. Jadi tekniknya sama seperti DNC ya. Jadi sama tuh pembagiannya tadi, seperti kalian bisa lihat lagi ya yang awal ya, merge sort. Itu teknik pembagiannya sama, hanya pas penyatuannya dia berbeda. Kalau merge sort itu penyatuannya dia menyatukan data. Kalau di sini dia membandingkan yang lebih besar dengan yang lebih besar, yang lebih kecil dengan yang lebih kecil. Nah, itu adalah teknik DNC untuk pencarian nilai maksimum dan nilai minimum.
Nah, jadi materi kali ini saya cukupkan sekian, jadi sekian saja ya. Jadi tekniknya hanya sampai seperti ini. Nanti akan ada tugas ya, kita bisa diskusikan melalui WAG ataupun e-learning ya. Dicukupkan sekian materinya. Terima kasih telah memperhatikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga sehat selalu.